Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Wah, kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aljabar boolean. Perkenalkan nama saya Aditya Eka Parsdianjaranto dengan nomor NIM 250509080. perkenalkan nama saya Muhammad Farul Zateliza, NIM 250509010 Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Syaritomo dengan NIM 25050909076. Perkenalkan nama saya Kevin Jovial Saragi dengan NIM 2505090900105. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Ilham Al-Fatih dengan NIM 250500977. Perkenalkan nama saya Muhammad David Alfari Widodo dengan NIM 25050909095. Pengantar. Pada aljabar boolean pertama kali ditemukan oleh seorang matematikawan bernama George Boole pada tahun 1854. Ia menemukan bahwa konsep himpunan dalam matematika memiliki kemiripan dengan logika proposisi. Kemudian dalam bukunya yang berjudul The Law of Top, Boole menjelaskan aturan-aturan dasar logika yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem matematika yang disebut aljabar boolean. Aljabar boolean ini sangat penting dalam bidang teknologi, terutama dalam perancangan rangkaian digital, rangkaian saklar, dan juga pada IC atau integrat sirkuit di dalam komputer. Jadi secara sederhana, aljabar boolean adalah dasar matematika yang digunakan untuk membuat sistem digital bekerja. Pada slide ini ditampilkan beberapa contoh penerapan aljabar boolean dalam teknologi. Yang pertama adalah perangkat digital, yang kedua adalah integrated circuit, yang ketiga adalah jaringan saklar. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Oke, apa itu aljabar boolean? Berikut adalah definisi dari aljabar boolean, yaitu adalah kalau misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner plus dan dot, dan sebuah operator user yaitu tanda kutip misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tuple B plus dot plus dot B plus dot tanda kutip 01 disebut aljabar boolean. Jika untuk setiap A, B, C, B berlaku aksioma yaitu berikut. 1. Identitas I. A tambah 0 adalah A. Yang kedua, A dot dot 1 sama dengan A. Yang kedua adalah komutatif. 1. A plus B adalah B plus A, dan A titik B atau A dot B sama dengan A dot A, B dot A, sorry. Yang ketiga ada distributif, yaitu A dot tanda kurung B plus C sama dengan tanda kurung A dot B plus A dot C. Yang kedua ada A plus tanda kurung B dot C sama dengan A plus B tanda kurung A plus B dot A plus C. Yang keempat adalah komplement. Untuk setiap A pada B terdapat elemen unik A tanda kutip B sehingga 1 A plus A tanda kutip sama dengan 1. Dan yang kedua adalah A titik A tanda kutip yaitu 0. Baik, dilanjut oleh teman saya.
Yang kemudian yaitu aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean dua nilai adalah sistem logika yang hanya memiliki dua nilai, yaitu nol ya, atau bisa disebut false, dan satu atau bisa disebut true. Sistem ini banyak digunakan dalam ilmu komputer, rangkaian digital, dan logika pemrograman. Aljabar boolean memiliki dua operator boolean dua variabel, yaitu operator biner yang berisi n, hasilnya satu jika kedua nilai satu, dan or, hasilnya satu jika salah satu bernilai satu. Untuk yang kedua yaitu operator unar, operator yang menggunakan satu variabel, yaitu not, yang berfungsi sebagai membalik nilai yang semula 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Yang selanjutnya yaitu ekspresi boolean. Ekspresi boolean adalah bentuk logika yang dibuat dari nilai boolean 0 dan 1, variabel A, B, C, serta operator boolean seperti and, or, dan not. Ekspresi boolean digunakan untuk menyatakan hubungan logika dalam sistem komputer atau rangkaian digital dengan menggabungkan variabel dan operator tersebut. Kita dapat menentukan apakah hasil akhirnya bernilai satu atau salah atau nol. Contohnya A plus B bernilai 1 jika salah satu bernilai 1. A n B bernilai 1 jika kedua variabel bernilai 1. A not n B plus T menunjukkan kombinasi beberapa operasi logika dalam satu ekspresi. Lanjut. Hukum-hukum aljabar boolean terdiri dari 10. Yang pertama, hukum identitas. Jika suatu nilai digabung dengan 0 pada operasi OR, nilainya tetap. Jika digabungkan dengan 1 pada operasi AND, nilainya juga tetap. Contoh, 1 plus 0 sama dengan 1, 0,1 sama dengan 0. Yang kedua, hukum idempoten. Jika suatu variabel digabungkan dengan dirinya sendiri, hasilnya tetap variabel itu. Contoh, X tambah X sama dengan X. Yang ketiga, hukum komplement. Variabel dan kebalikannya akan menghasilkan 1 pada OR dan 0 pada AND. Varian dan kebalikannya akan menghasilkan 1 pada OR dan 0 pada AND. Contoh, X plus X sama dengan 1. Yang keempat, hukum dominasi. Pada contoh 1, A titik 0 sama dengan 0. Pada contoh 2, A plus 1 sama dengan 1. Pada hukum interpolasi, contoh 1, A sama dengan A. Dan untuk nomor 6, hukum penyerapan. A plus AB sama dengan A. Contoh 2, A dalam kurung A plus B, tutup kurung sama dengan A. Hukum yang ketujuh yaitu hukum komutatif. Contoh pertama, A plus B sama dengan B plus A. Contoh kedua, AB plus dengan BA. Kedelapan, hukum asosiatif. Yang pertama contohnya A plus dalam kurung B plus C sama dengan A plus B dalam kurung plus C. Yang kedua contohnya A dalam kurung BC tutup kurung sama dengan buka kurung A plus A dan B tutup kurung C. Hukum yang ke-9 distributif. Contoh pertama, A plus buka kurung BC tutup kurung sama dengan buka
buka kurung A plus B, tutup kurung, buka kurung A plus C, tutup kurung. Yang ke-10 hukum De Morgan. Yang pertama, buka kurung A plus B, tutup kurung sama dengan AB. Yang kedua, buka kurung AB, tutup kurung sama dengan A plus B. Yang ke-11 hukum 0/1. Contoh pertama, 0 sama dengan 1, 1 sama dengan 0. Selanjutnya, Sekarang fungsi boolean, yaitu fungsi boolean adalah fungsi matematika yang menggunakan variabel dengan dua nilai saja, yaitu 0 dan 1. Pada contoh di slide terlihat beberapa bentuk fungsi boolean, misalnya fx sama dengan x atau f eg sama dengan x aksen y tambah eg aksen plus y aksen. Dalam fungsi boolean, setiap variabel atau komplemennya disebut literal. Sebagai contoh, pada fungsi h dalam kurung xyz tutup kurung sebagai xyz aksen, terdapat tiga literal yaitu x, y, dan z. Kemudian jika diberi nilai x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 0, maka nilai fungsi dapat dihitung. Karena z sama dengan 0, maka z aksen sama dengan 1, sehingga perhitungannya menjadi 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi nilai dari fungsi tersebut adalah 1. Lanjut kan. Bentuk kanonik. Ekspresi boolean yang menspesifikkan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda. Contohnya fungsi f dalam kurung x, y, z sama dengan x aksen, y aksen, z aksen plus x, y aksen, z aksen ditambah x, y, z dan g dalam kurung x, y, z dalam bentuk perkalian beberapa suku. Keduanya sebenarnya mengatakan fungsi yang sama. Next. Minterm. Minterm adalah suku dalam ekspresi boolean yang mengandung semua variabel dalam bentuk perkalian. Sedangkan maxterm adalah suku yang mengandung semua variabel dalam bentuk penjumlahan. Contohnya, minterm yaitu x aksen, y aksen, z, lalu x, y aksen, dan z aksen. Lalu contoh maxterm adalah dalam kurung x tambah y tambah z, dan selanjutnya x tambah y aksen tambah z, dan lain-lainnya. Next. Oke, ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih maxterm disebut dalam bentuk kanonik. Jadi ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama adalah penjumlahan dari hasil kali atau yang disebut sebagai sum of product atau SOP. Dan yang kedua ada perkalian dari hasil jumlah yang biasanya disebut product of sum atau singkatnya adalah POS. Fungsi f dalam kurung x, y, z sama dengan x aksen y aksen z tambah x, y aksen z aksen plus x, y, z dikatakan dalam bentuk SOP. Fungsi g dalam kurung x, y, z sama dengan x dalam kurung x, y, z lalu x tambah y aksen tambah z, lalu dalam kurung x tambah y aksen tambah z aksen, dalam kurung x aksen tambah y tambah z aksen, dalam kurung x aksen tambah y aksen dan tambah z. Dikatakan dalam bentuk POS. Next. Cara membentuk minterm dan maxterm. Untuk minterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement.
Sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Sebaliknya untuk max term, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement. Sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Next. Oke, cara membentuk min term dan max term dari tabel kebenaran untuk dua peubah. Untuk min term, variabel yang bernilai 0 ditulis dalam bentuk komplement, sedangkan 1 tanpa komplement. Sedangkan untuk max term, variabel kosong tanpa komplement dan 1 menggunakan komplement. Next. Cara membentuk max term dan min term dari tabel kebenaran untuk 3 peubah. Pada tabel kebenaran, 2 variabel x dan y, setiap kombinasi nilai memiliki 1 min term dan 1 max term. Misalnya 0, 0 lalu sama dengan x aksen, y aksen, dan dalam kurung x tambah y. Lalu misalkan kalau 001 itu min termnya x aksen, y aksen, dan z, lalu max termnya itu x tambah y tambah z aksen. Lalu kalau x, y, z-nya 0, 1, 0, min termnya itu x aksen, y, z aksen, lalu max termnya itu x tambah y aksen tambah z aksen. Next. Jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik, yaitu SOP atau POS dari tabel tersebut dengan cara mengambil min term dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 untuk SOP atau mengambil max term dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0 untuk POS. Konversi antar bentuk kanonik. Misalkan f adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 peubah. Nah, ini F bagiannya dalam Jawaril nih. oh, Aman-aman nanti dikat. Oke, lanjut aja. Ya. Oke, berikut adalah konversi antar bentuk kanonik, yaitu adalah misalkan f adalah fungsi bulan dalam bentuk SOP dengan 3 peubah, yaitu f x, y, z sama dengan sigma 1, 4, 5, 6, 7, dan f aksen adalah fungsi komplement dari f, yaitu adalah f aksen x, y, z sama dengan sigma 0, 2, 3 sama dengan m0 plus m2 plus m3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi f dalam bentuk POS, yaitu adalah f x, y, z sama dengan dalam kurung f aksen kali x, y, z aksen sama dengan m0 plus m2 plus m3 aksen sama dengan m0 aksen m kali m2 aksen dan dikali m3 aksen. Sama dengan x aksen, y aksen, z aksen, aksen dalam kurung x aksen, y aksen, z aksen, aksen, dalam kurung x aksen, y dan z aksen. Sama dengan x plus y plus z dikali x plus y aksen plus z dikali dengan x plus y aksen dan z aksen plus z aksen. Sama dengan m besar kosong dikali m besar m besar kosong dikali dengan m besar 2 dikali dengan m besar 3 sama dengan pi 0,23. Jadi f x, y, z sama dengan sigma 1, 4, 5, 6, 7 sama dengan pi 0,23. Kesimpulannya m j aksen sama dengan m besar j. Berikut.
Selanjutnya, rangkaian logika. Fungsi Boolean dapat juga direpresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND, OR, dan NOT. Dalam gerbang AND, dilakukan operasi perkalian logika, yaitu X kali Y. Jika bernilai benar semua, maka inputnya juga benar. Selanjutnya, gerbang OR melakukan operasi penjumlahan logika X plus Y. Selanjutnya, gerbang NOT melakukan operasi komplement X aksen. Output adalah kebalikan dari input. Selanjutnya, contoh soal. Nyatakan fungsi f x, y, z sama dengan x, y plus x aksen y ke dalam rangkaian logika. Ada beberapa cara penggambaran. Yang pertama, pemetaan langsung per terminal. Ini sederhana tapi bisa terlihat berantakan jika fungsi semakin kompleks. Yang cara kedua dan ketiga, ini menggunakan sistem jalur input paralel. Secara teknis, cara ketiga adalah paling standar karena meningkatkan keterbacaan skema dan memudahkan proses routing kabel pada PCB. Selanjutnya, gerbang logika turunan NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Keempat gerbang di atas merupakan kombinasi dari gerbang-gerbang dasar, misalnya gerbang SOR disusun oleh kombinasi gerbang OR dan gerbang NOT. Ekuivalen dengan seperti berikut. Selain itu, dengan menggunakan hukum De Morgan, kita juga dapat membuat gerbang logika yang ekuivalen dengan gerbang NOR dan NAND seperti seperti di atas. Berikutnya, transistor untuk gerbang utama. Yang pertama, gerbang N menggunakan konfigurasi seri. Arus hanya akan sampai ke output jika transistor A dan B aktif untuk mengalirkan arus ke output. Yang ketiga, NOT berfungsi sebagai inverter melalui konfigurasi Kamen Schmitter. Yang ketiga, gerbang NAND memanfaatkan sifat switching transistor untuk menghasilkan logika inversi dari N. Next. Next. Lanjut. Selanjutnya, penyederhanaan fungsi Boolean. Menyederhanakan fungsi Boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekuivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Contoh f, x sama dengan y sama dengan x aksen y plus x y aksen plus y aksen disederhanakan menjadi f x kok y sama dengan x aksen plus y aksen. Dipandang dari segi aplikasi aljabar Boolean, fungsi Boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana atau menggunakan jumlah gerbang logika lebih sedikit. Tiga metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi Boolean. Pertama, secara aljabar menggunakan hukum-hukum aljabar Boolean. Yang kedua, metode peta Carnot. Yang ketiga, metode tabulasi. Yang kita bahas hanyalah metode peta Carnot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Peta Carnot atau KIMA merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi Boolean. Yang kedua, metode ini ditemukan oleh Maurice Carnot pada tahun 1953. Peta Carnot adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak yang bersisian. Tiap kotak mempresentasikan sebuah midterm. Tiap kotak
dikatakan bertetangga jika miterm yang mempresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Lanjut. Nah, mungkin ini adalah salah satu contoh peta Carnot dengan dua peubah. Lanjut. Peta ini contoh peta Carnot dengan tiga peubah. Lanjut. Dan mungkin ini peta Carnot dengan empat peubah. Nah, jadi di sini cara mengisi peta Carnot adalah kotak yang menyatakan midterm diisi 1, sisanya diisi 0. Sebagai contoh, di bawah F sama dengan WYZ sama dengan X aksen YZ aksen tambah XYZ aksen tambah XYZ. Lanjut, mungkin contoh yang kedua, pengisian data peta Carnot dari tabel kebenaran. Sesuai dengan tabel tersebut, tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan satu fungsi boolean yang mempresentasikan tabel kebenaran adalah F dalam kurung X, XY dalam kurung tutup sama dengan X aksen Y aksen Z tambah XY aksen Z aksen tambah XY aksen Z tambah XYZ. Lanjut, teknik minimalisasi fungsi boolean dengan peta Carnot. Penggunaan peta Carnot dalam penyelenggaraan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk yang pertama pasangan 2 atau kuat itu 4, oktet itu 8. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pasangan sebagai, dan ini lanjut. Mungkin ini juga contoh dari kuat yang 4 itu. Ini kuat 2 dan ini oktet yang sama dengan 8 itu. Lanjut. Ketidak itu atas dulu, Bang. Ketidakunikan hasil penyederhanaan dengan peserta Carnot tidak selalu unik. Artinya mungkin terdapat beberapa bentuk fungsi minimasi yang berbeda meskipun jumlah literal dan jumlah termnya sama. Bagaimana kemungkinan pengelompokan satu itu F dalam kurung WXYZ sama dengan W aksen X aksen Y tambah W aksen XY aksen Z tambah W XY tambah WY aksen Z aksen tambah X aksen Z. Dan kemungkinan pengelompokan yang kedua F dalam kurung tutup W X Y Z sama dengan W aksen X aksen Y plus W aksen X Y aksen Z sama apa plus W X Z aksen plus W Y Z plus W X aksen Y aksen. Lanjut. Tips Tips menyederhanakan ini siapa? bebas, kamu aja nggak apa kalau mau. Kalau nggak aku. Tips menyederhanakan dengan peta Carnot. Kelompokkan satu yang bertetangga sebanyak mungkin. Yang kedua dimulai dengan mencari oktet sebanyak-banyaknya yang terlebih dahulu, kemudian kuat, dan terakhir pasangan. Next. Ini adalah salah satu contoh-contoh minimasi. Mungkin saya bisa baca satu contoh minimasi. Yang pertama, Mas, ke atas dulu. Contoh minimisasi satu. Hasil penyederhanaannya F, W, dalam kurung tutup W, X, Y, Z, sama dengan W, Y aksen, plus Y, Z aksen, plus W aksen, X aksen, Z. Lanjut. Nah, mungkin itu untuk Sekarang keadaan don't care. Keadaan don't care adalah kondisi nilai berubah yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Artinya nilai 1 atau 0 dari peubah don't care tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Contoh, perangkat digital angka desimal 0 sampai 9. Kemudian jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikan sama dengan 4 bit. Kemudian bit-bit untuk angka 10 sampai 15 tidak terpakai. Ini adalah contoh dari don't care. Dalam menyederhanakan peta Carnot yang mengandung keadaan don't care, ada dua hal penting sebagai pegangan. Pertama, kita anggap semua nilai don't care atau X sama dengan 1, dan kemudian membentuk kelompok sebesar mungkin yang melibatkan angka 1 termasuk tanda X tersebut.
Kedua, semua nilai X yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap bernilai nol. Kemudian dengan cara ini keadaan-keadaan X telah dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kita boleh melakukannya secara bebas. Ini adalah sebuah contoh fungsi Boolean F yang dinyatakan dengan tabel berikut. Ini adalah contoh penyelesaiannya. Hasil penyederhanaannya yaitu F dalam kurung WX YZ sama dengan XZ plus Y aksen Y aksen plus YZ. Ini adalah contoh minimisasi fungsi boolean. Kemudian perancangan rangkaian logika. Satu, major ticket merupakan sebuah rangkaian digital yang keluarannya sama dengan satu. Jika mayoritas masukannya bernilai satu atau mayoritas sama dengan 50% plus satu. Keluaran sama dengan nol jika tidak memenuhi hal tersebut di atas. Dengan bantuan tabel kebenaran, carilah fungsi boolean yang diimplementasikan dengan tiga input majority get. Sederhanakan fungsinya, lalu digambarkan rangkaian logikanya. Ini adalah bentuk penyelesaiannya. Kemudian dua, gunakan peta Karnaug untuk merancang rangkaian logika yang dapat menentukan apakah sebuah angka desimal yang dipresentasikan dalam bit biner merupakan bilangan genap atau bukan, yaitu memberikan nilai satu jika genap dan 0 jika tidak. Ini adalah contoh penyelesaiannya, dan ini tabel kebenarannya. Tiga, di dalam unit aritmatika komputer terdapat rangkaian penjumlahan atau adder. Salah satu jenis rangkaian penjumlahan adalah penjumlahan paruh atau half adder. Rangkaian ini menjumlahkan 2 bit masukan dengan keluarannya adalah sum atau jumlah dan carry yaitu pindahan. Ini adalah contohnya. Yang keempat, buatlah rangkaian logika yang menerima masukan 2 bit dan menghasilkan keluaran berupa kuadrat dari masukan. Sebagai contoh, jika masukannya 11 dalam kurung 3 dalam sistem desimal, maka keluarannya adalah 1001 dalam kurung 9 dalam sistem desimal. Ini adalah penyelesaiannya. Kemudian nomor 5, sebuah instruksi dalam sebuah program adalah if A lebih besar dari B, then read in A, else read in B. Nilai A dan B yang dibandingkan masing-masing panjangnya 2 bit. Ini adalah contoh penyelesaiannya. Ini adalah contoh latihan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.